Kita add armature dulu dengan klik add armature. Nanti akan muncul satu bone ini. Lalu kita drag aja ke tengah badannya. Karena tulangnya ketutupan badan, jadi kita masuk dulu ke objek data properties, cari bagian viewport display dan kita centang aja yang in front, biar tulangnya ini selalu kelihatan. Habis itu kita tinggal kecilin aja ini tulangnya sampai kira-kira bagian atasnya itu setinggi pinggang. Kemudian kita extrude ke atas untuk bagian perutnya dengan cara pencet E untuk extrude dan geser mouse-nya ke atas. Kemudian kita extrude lagi ke atas untuk bagian dada. Extrude lagi ke atas untuk bagian leher. Dan extrude lagi ke atas untuk bagian kepala. Selanjutnya kita bisa rename nama tulangnya di bagian bone data properties. Dari yang paling bawah ini kita kasih nama hip. Kemudian yang perut ini kita kasih nama stomach. Yang dada kita kasih nama chest. Yang leher kita kasih nama neck. Dan yang kepala itu kita kasih nama head. Habis itu kita lihat dari bagian samping, ternyata tulangnya ada di belakang. Jadi kita geser dulu ke tengah badan dengan cara pencet G dan Y. Kemudian kita sesuaikan lekuk-lekuknya agar mengikuti lekuk tubuhnya. Lalu kita lihat dari depan lagi. Kita extrude dari tulang dada ke arah kanan dengan cara pencet E, kemudian pencet X untuk membentuk tulang bahu atau pundak. Lalu kita masuk ke bagian bone data properties, kita hilangkan centangan connected di bagian relation agar kita bisa pisah tulang ini dari parentnya. Seperti ini. Lalu kita kecilkan sedikit, menyesuaikan posisi dari bahunya. Biar lebih jelas kita pakai view mode wireframe dulu. Nah, di sini kira-kira tempat lokasi berakhirnya bahu atau pundaknya yang nanti jadi pangkal lengannya. Kita rename dulu jadi shoulder.l. Ekstensi .l ini wajib ya guys untuk kasih tahu ke Blender bahwa ini adalah sebelah kiri atau left side. Kemudian dari tulang bahu ini kita extrude lagi untuk lengan bagian atas. Kita extrude lagi untuk lengan bagian bawah. Dan extrude lagi untuk telapak tangan. Untuk lengan atas ini kita kasih nama upperarm.l. Untuk lengan bagian bawah kita kasih nama lowerarm.l. Dan yang telapak tangan kita kasih nama hand.l. Untuk bagian jari-jarinya ini agak rumit ya, jadi nanti dulu kita bikin bagian kakinya dulu yang simple. Kita mulai dengan extrude dari bagian hip. Extrude aja ke kanan. Lalu kita masuk ke bagian bone data properties dan hilangkan centangan connected di relationnya agar bisa kita pisah dari hipnya. Kita taruh di bawah seperti ini, lalu ujungnya kita geser ke pangkal paha. Kemudian dari tulang ini kita extrude ke bawah untuk membentuk tulang paha. Sampai ke bagian lutut. Kemudian kita extrude lagi ke bawah sampai ke bagian telapak kaki. Kita lihat dari sebelah kanan. Kita sesuaikan dulu posisi lekuknya agar sedikit menekuk ke depan. Kemudian dari ujung kaki ini kita extrude untuk membentuk telapak kaki dan jari kakinya. Selanjutnya tinggal kita rename aja bone-nya seperti tadi. Yang ini kita kasih nama hip1.l.
Untuk yang paha kita namakan thigh.l. Yang kaki bagian bawah ini kita kasih nama lower leg.l. Untuk bagian telapak kakinya kita kasih nama foot.l. Dan yang representasi jari kaki itu kita kasih nama toes.l. Selanjutnya kita mau bikin untuk jari-jari tangannya. Jadi kita lihat dulu dari bagian atas. Kita extrude dari telapak tangan ini ke kanan. Lalu kita detach, hilangkan centangan connected di relationnya, terus kita geser ke bagian jari tengah. Lalu di sini kita klik kanan, subdivide, terus di sini number of cuts-nya kita kasih 2 biar menjadi 3 ruas. Kemudian kita sesuaikan aja posisi ruas-ruas jarinya. Untuk jari-jari yang lain kita select aja 3 ruas ini, terus kemudian kita duplicate dengan cara Shift D. Kemudian kita geser dan Shift D lagi, geser lagi ke arah jari-jari yang lain. Kemudian Shift D lagi untuk di bagian jempol, tarik ke sini, kemudian kita rotate dengan cara pencet R. Lalu kita tinggal sesuaikan ukuran jarinya masing-masing. Seperti yang di bagian telunjuk ini kita kecilkan. Yang di bagian jari manis juga kita sesuaikan posisinya di ruas-ruas jarinya. Yang kelingking yang paling kecil kita sesuaikan juga. Kemudian yang terakhir jempol. Untuk jempol pangkalnya dimulai dari bagian awal telapak tangan. Kemudian untuk jarinya hanya memiliki 2 ruas. Jadi yang ruas pertama itu untuk bagian di dalam telapak tangan. Lalu kita rename aja menjadi thumb1.l. Kemudian untuk yang ruas kedua thumb2.l. Yang ruas ketiga thumb3.l. Untuk jari-jari yang lain juga kita rename juga. Yang ini kita kasih nama index1.l. Yang ini kita kasih nama index2.l. Yang ini index3.l. Yang ini kita kasih nama middle1.l. Sebenarnya ini nggak mengikuti konvensi penamaan Blender yang benar ya, tapi nggak apa-apa, biar gampang aja kita kasih namanya 1, 2, 3. Sebenarnya konvensionalnya itu kan kalau nggak salah pakai proximal sama distal gitu, tapi biar lebih gampang diingat jadi kita kasih namanya 1, 2, 3 aja. Yang ini ring1.l, kemudian yang tengah ini ring2.l. Ring ini maksudnya ring finger ya, jari manis. Kemudian ini ring3.l. Yang terakhir untuk linking namanya pinky finger, jadi kita kasih nama pinky1.l. Pinky. Yang ini pinky2.l. Dan yang terakhir pinky3.l. Nah, sampai sini kita udah bikin semua di bagian sisi sebelah kiri yang .l ini. Untuk bikin yang sebelah kanannya, kita nggak perlu lagi bikin manual satu-satu. Jadi tinggal kita select aja semua yang di bagian kiri ini. Kemudian kita klik kanan dan pilih Symmetrize. Nanti sama Blender akan otomatis dibuatin sebelah kanannya. Dan nama bondnya juga di rename menjadi ekstensi .r. Kalau sudah, kita akan parenting dari badan ke bondnya. Caranya adalah klik badannya dulu, baru pencet Shift dan klik armature-nya atau rig-nya.
Lalu kita Ctrl P dan pilih yang with automatic weight. Lalu kita coba masuk ke pose mode dan kita coba putar-putar posisi tulangnya, maka posisi badannya akan mengikuti. Mungkin di tahap ini akan ada banyak pergerakan badan yang kurang smooth atau nggak sesuai yang kita mau. Di situ nanti kita harus ngelakuin yang namanya weight painting. Untuk tutorial weight painting Blender lama sudah pernah saya buat. Secara prinsip sama aja. Tapi kalau mau tutorial weight painting Blender 4.1, tunggu aja. Semoga nggak lama lagi saya bikin. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. See you next time.